Rocky dan kawan yang berganti, tapi tidak pilihan sikapnya, oleh Adi Amar, kolumnis. Rocky Gerung, pengamat sosial politik yang filsuf atau apapun gelaran yang disandingkan padanya, memang nakal. Suka berterus terang, yang terkadang kelewatan untuk ukuran tidak biasa. Narasi yang dibelinya yang orang lain menghindar untuk menyebut, tapi diambil untuk dikonsumsikan pada khalayak. RG nama inisialnya. Selanjutnya kita pakai inisialnya saja untuk menyebut lelaki yang seperti memilih jarak dengan kekuasaan. Memilih berkhidmat di pinggir lapangan diskursus agar bisa melihatnya semua dengan seksama dan mampu menyebutnya tanpa basa-basi. Berjarak dengan kekuasaan itu identik dengan pilihan sebagai oposan. Pada setiap harinya RG seperti disibukkan menghadirkan narasi tidak sekadar untuk menghidupkan suasana, tetapi lebih pada memberi kesadaran baru pada publik, bahkan sampai ke tingkat menggedor publik, menularkan keresahan menjadi milik bersama. Meski tidak semua setuju dengannya, bahkan yang menghardiknya dengan umpatan pun tidak sedikit. Keterus-terangannya mengumbar narasi seperti menyenangkan satu pihak dan menohok pihak lainnya, menyenangkan kelompok yang dianggap mustazafin dalam akses politik, dan menohok pihak yang bermanja dengan kekuasaan. Dalam konteks politik kekinian, RG seperti memanjakan Anies Baswedan sebagai pihak yang patut dibelanya, dan otomatis memberondong Jokowi dan pendukungnya. Maka muncul narasi-narasi menggelitik dibuatnya. Buser pada saat yang lalu disebutnya punya IQ 200 tapi sekolah. Teranggar narasi yang dibaginya berkenaan Anies dan Ganjar Pranowo. Ganjar yang memang digadang-gadang sebagai penerus Jokowi. RG membandingkan keduanya dengan narasi orang menunggu Anies datang, kalau pada Ganjar orang nunggunya untuk bagi amplop. Sepertinya cuma RG yang berani berterus terang mengungkap suatu hal yang tabu untuk disebut dengan senyatanya. Apa yang dituturkan tentu itu bukan sesuatu yang tidak dipahami publik, tetapi RG berani mengungkapnya yang orang lain tak sanggup berani berterus terang mengungkapkannya. Tentu tidak cukup keberanian yang dipunya. Kemampuan RG meracik kata lalu memadukannya dengan kata lain menjadi kalimat yang tidak perlu diperpanjang, tetapi mengena pada apa yang disasarnya. Sedang yang mendengar atau membacanya menyambut dengan beragam respons. Tidaknya ada sungging senyum pada yang bersetuju dengannya, atau hanya senyum terpaksa bagi mereka yang masih hidup sekolam, sebagaimana RG biasa sebut julukan untuk buzzer. RG seperti bebas saja mengeritik apa yang patut dikritiknya, bahkan mengeritik kekuasaan yang tampil garang. Jokowi pun seperti jadi bahan senda guraunya, bebas-bebas saja seperti cuma RG yang boleh menghantam kekuasaan sesukanya, bahkan dengan telanjang. Menjadi seperti manusia tak tersentuh hukum, memunculkan adagium bahwa negeri ini akan disebut otoritarianisme jika RG dan RR ditangkap dan diparodiokan. RR inisial nama Rizal Ramli, pengamat ekonomi yang kritis. RG dan RR seperti jadi simbol monumen negeri, bahwa masih ada demokrasi dan kebebasan berbicara di negeri ini. Setidaknya Profesor Mahfud MD pernah menyebut bahwa dua orang itu, maksudnya RG dan RR, kan aman-aman saja mengkritik pemerintah. Itu simpulan absurd Prof Mahfud memaknai masih adanya demokrasi di negeri ini. RG memang punya kemampuan berbicara di atas rata-rata, bicara dengan pilihan kata yang pas dalam menggambarkan sebuah objek yang disasarnya. Suasana jadi semarak oleh argumen yang dibangunnya, seperti mengajak berpikir publik dengan cakrawala baru yang ditawarkan. Meski itu bukan hal yang baru, tetapi disampaikan dengan pilihan kata-kata seksi filsafati di luar yang biasa kita dengar. Suasana menjadi hangat jika dalam satu perdebatan politik di televisi misalnya, jika salah satu narasumber yang dihadirkan adalah RG, maka muncul istilah menggambarkan itu semua, no Rocky, no party. Perdebatan berkelas dihadirkannya, meski lawan debat mengumbar narasi sampah untuk menutupi kelemahannya. Memotong-motong pembicaraan RG seperti menutupi ketaksanggupan mendengarkan narasi yang dihujamkan.
RG tak pernah terjebak pada sikap emosional meskipun lawan debatnya mengungkit hal personal yang tak layak dan tak ada sangkut pautnya dengan tema diskusi. RG seperti manusia nyaman memilih tempatnya yang justru dijauhi mereka yang berharap bisa berdekatan dengan kekuasaan. Hari ini ia berkawan dengan Anies dan terus membelanya. Tetapi saat Anies nantinya ada dalam kekuasaan, jika takdir membawanya menghuni istana, RG seperti biasanya akan menjauh, menjaga jarak dengan kekuasaan dan memulai aktif mengkritik apa yang seharusnya. Begitu seterusnya, sehingga nilai kawan bagi seorang RG akan berganti entah pada siapa nantinya, tetapi tidak sikapnya sebagai oposan yang sepertinya kekal selamanya.